Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan pembelajaran khusus pada modul 3.1 ini adalah CGP dapat melakukan suatu analisis tentang penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Saya melakukan wawancara dengan 2 kepala sekolah di sekolah dasar di Kecamatan Kelapa Nunggal. Wawancara pertama dilakukan bersama Bapak Kasdi, SPD, MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN Kembang Kuning sekaligus PLT Kepala Sekolah SDN Nambo 3. Wawancara kedua saya lakukan bersama Ibu Lilis Ainun Zaria, SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN Lulut 2. Dalam video ini disajikan hasil wawancara dan refleksi mengenai langkah-langkah dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang di dalamnya termasuk dilema etika dan rujukan moral. Berikut adalah wawancara pertama saya bersama Bapak Kasdi, SPD, MPD. Ya, Pak Kasdi. Alhamdulillah, saya juga baik, Pak. Mohon izin ya, Pak, hari ini saya ingin melakukan wawancara dengan Bapak mengenai terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 yang ingin bertanya kepada Bapak terkait permasalahan dilema etika. Saya jawab sebisa saya ini ya. Baik, Pak. Ya. Saya mulai pertanyaan saya ya, Pak. Baik, Pak Kasdi, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Itu soal Ya. Baik, Bu. Saya izin menjawab. Caranya untuk mengidentifikasi dari kasus dilema etika satu adalah pahami definisi dilema etika atau dilema moral itu. Yang kedua itu mengumpulkan informasi secara objektif itu menurut mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Yang berikutnya refleksi diri dan observasi. Yang berikutnya itu mempertimbangkan konsekuensi dari dampak tersebut, terutama dampak panjang itu sekolah. Iya, dampak jangka panjang ya, Pak ya. Terus mempertahankan integritas dan nilai moral yang ada di sekolah ini, terutama di SD. Iya, Pak, betul. Ya, baik, Pak. Untuk pertanyaan kedua saya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, buat saya yang kedua, kalau saran dua kepentingan yang sama-sama baik dan sama-sama benar, Bu ya. Sudah tuh dilema banget tuh. Iya, Pak. Kemungkinan ini jawaban dari saya, Bu ya. Iya. Salah satu dengan caranya adalah mengidentifikasi dan memahami masalah. Yang kedua, mendengarkan saran-saran dari sebelumnya. Kemudian kita harus mengambil keputusan di dalam perjalanan. Yang ketiga, menilai dampak dari setiap pilihan yang akan menjadi keputusan.
keempatnya mencari solusi, mencari jalan kita, meminimalisir ya dampak kerugian yang supaya tidak ada kerugian sama sekali di sini. Yang lebih mikro konsumsi dan mungkin yang lain yang menjadi contoh dari bisa kita BPJS atau BPJI atau lain itu ya tidak merugikan sekolah tetapi yang berikutnya mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai yang sudah tercatat di KSP sudah misi. Yang berikutnya komunikasi kepada sekolah terutama keamanan dari atlet yang Oh iya Pak, jadi kita bisa mengidentifikasi dulu, lalu bertanya kepada teman-teman tentang nilai-nilai tersebut. Setelah itu kita juga bisa bertanya kepada rekan pihak lain yang seperti K3S gitu ya Pak, yang lebih sudah berpengalaman lebih dari kita ya Pak ya. Ya baik. Terus pertanyaan saya yang ketiga Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau untuk mengambil keputusan, langkah-langkah yang biasa selama ini saya lakukan satu, ini pakai planning. Planning ya Pak. Identifikasi juga sekolahnya, terus menyusun rencana kerjanya. Biasanya kan ada program sekolah yang berikutnya pelaksanaan itu informasinya tadi kan teknik terus diimplementasikan. Yang ketiga itu untuk pemantauan alasannya itu Iya. tidak perjalanan program itu tidak terlalu kan biasanya kita kan Betul. monitoring dan supervisi ya. Yang keempatnya itu pengambilan keputusan dengan apa ya namanya di sini decision making, pengambilan keputusan dan kelima penanganan masalah dan masalah bahasanya problem solving. Ini itu. Baik Pak. Terus pertanyaan kelima saya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Bapak seperti pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, saya coba menjawab pertanyaan keberapa? Kelima Pak. Iya. Ada beberapa hal tuh secara efektif yang mengambil keputusan pada situasi dilema etika. Satu, memahami nilai-nilai yang terlibat. Di situ ada satu diantaranya mengidentifikasi nilai yang terlibat, yang tentunya menilai bobot dari nilai tersebut. Yang kedua, melibatkan semua pihak yang terkait. Ini kan sekolah kan ada orang, ada siswa sebagai subjeknya ya. Yang ketiga, membuat keputusan berdasarkan data dan fakta. Jadi berdasarkan fakta. Jadi ketika mengambil keputusan itu data dan fakta itu sangat penting ya Pak. Yang keempat, melakukan pertimbangan dari sisi etika dan moral, mengambil pendekatan yang seimbang itu tidak ada betul. Mencari jalan tengah supaya menjadi keputusan itu tidak pasti dan yang keenam, refleksi terhadap nilai-nilai sekolah
yaitu yang rata-rata pada visi dari sekolah. Dan yang ketiganya berkonsultasi dan menyampaikan alasan kan kita sekolah satu tim dia harus akan kerja itu sedang sampingkan bahwa kita punya fasilitas untuk mengambil keputusan. Paling itu jawaban saya pertanyaan. Iya. Pertanyaan nomor 5 ya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Soal nomor 5 ya? Iya. Baik Ibu, itu tantangannya dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika itu satu, kita kan sebagai manusia biasa satu keterbatasan informasi. Ya. Karena keterbatasan informasi ya Pak ya, jadi tantangan. Selain itu ada yang kedua ini menyeimbangkan nilai-nilai yang penting pada soal-soal tersebut, pada hal tersebut. Yang berikutnya tekanan dari berbagai pihak. Ini tantangan. Ya, betul. Pihak. Jadi seperti tadi yang namanya ada satu orang yang anak tersebut sebenarnya punya talenta. Anak itu tidak cara sekolah. Betul. Dan bagaimana caranya kita sebagai keputusan anak itu supaya bisa kita kan harus cari latar belakang anak tersebut. Kenapa di dalam masuk ini dalam buku masuk yang berikutnya kita harus memikirkan dampak jangka panjang. Iya Pak, betul. Dampak jangka panjangnya nanti dari pengambilan keputusan Bapak ya. Betul. Begitu bahasa jawaban nomor 5. Iya. Terus saya lanjutkan ya Pak ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apa Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak jalankan? Baik, Bu. Ini berarti udah pertanyaan nomor 6 ya? Iya, betul. Pertanyaan nomor 6. Tata kelola itu berarti kan schedule. Iya, schedule jadwal. Jadi prosedur untuk bisa bicara tadi satu itu menilai tingkat urgensi kasus. Betul. Jadi kasus itu sangat urgent apa enggak? Kalau melihat memang sangat urgent ya harus saat itu. Tidak harus menunggu kan. Contoh bullying Bu. Iya. Kalau ada bullying masa kita membiarkan. Secepatnya diselesaikan. Tidak harus tunggu-tunggu. Iya. Terus ada kasus contohnya pelecehan namanya. Betul. Bisa terbang, bisa itu juga Iya. Yang kedua prosedurnya penyelesaiannya langkah demi langkah Bu. Jadi kita militer tidak menuntut saya. Yang ketiganya waktunya dari sebelumnya menyelesaikan aja. Jadi fleksibel ya Pak. Iya. Jadwal tertentu gitu ya Pak. Kalau bisa diselesaikan nanti tidak urgent, diselesaikannya pelan-pelan aja gitu ya Pak ya. Lihat kasusnya. Iya, dilihat sesuai dengan kasusnya. Lalu saya lanjut ke pertanyaan ke-7 ya Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada nggak nih Pak yang membantu Bapak gitu? Atau faktor-faktor yang membuat Bapak lebih mudah dalam mengambil keputusan? Baik, Bu.
Ya, coba jawab untuk pertanyaan nomor 7 ya. Ya. Ada beberapa faktor memang yang mempermudah atau membantu saya ketika mengambil keputusan. Salah satunya nih, Bu. Tadi sudah disinggung di pertanyaan nomor 1 bahwa kita tuh kan sekolah itu sebuah tim. Iya, betul. Jadi tidak terlepas dari itu, satu adalah dukungan dari tim guru terutama di sini. Kepala sekolah tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa bekerja sendiri kalau tidak didukung atau tidak ada kita bantu menjadi dukungannya dari tim guru terutama di sini. Yang kedua, yang menjadi faktor keterlibatan orang tua. Orang tua itu orang sudah menitipkan anaknya, Bu ya. Iya, betul. Pasti punya hak kan di sini. Iya. Yang ketiga itu aturan atau kebijakan sekolah. Sekolah kan pasti punya aturan yang seperti kebijakan sekolah pun kita akan juga dan yang berikutnya yang tidak salah pentingnya adalah konsultasi dengan penilaian ini dari tim yang sudah mumpuni lah bahasanya. Mungkin seperti itu. Iya Pak. Jadi yang pertama dan utama itu ke rekan sejawat dulu ya Pak ya, di lingkungan sekolah ini sebagai tim harus sama-sama, harus saling membantu gitu ya Pak ya. Saya lanjut ke pertanyaan 8 ya Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dalam dilema etika? Baik, Bu Asri, ini pertanyaan ke-8. Pastinya semua kejadian yang di sekolah atau di mana saja pasti ada apa pun itu, ada faedahnya. Iya, betul. Jadi pembelajaran yang terpenting adalah satu, Bu, ketika kita mengambil keputusan mengambil politik itu pentingnya mendengarkan semua pihak, kita jangan egois ya. Iya. Mendengarkan dari pihak-pihak lain sekitar kita yang nanti ketika kita menyampaikan jadi tidak salah, tidak mendukung orang lain. Yang kedua itu keseimbangan antara prinsip dan resiko. Jadi kita prinsip boleh, tapi jangan idealis, terus kita harus bisa lebih fleksibel ya Pak. Iya. Betul. Yang ketiganya itu yang terpenting itu ini mengutamakan kepentingan siswa. Oh iya Pak, jadi lebih berpihak kepada siswa ya Pak ya. Dan yang keempat itu kolaborasi dengan tim sendiri. Baik Bapak, terima kasih sudah menjawab 8 pertanyaan saya terkait dilema etika. Terima kasih juga sudah menginspirasi dan membuat saya termotivasi nih Pak dalam nanti saya terapkan juga di kelas saya. Terus saya bisa menyampaikan kepada teman-teman yang lain juga. Semoga sekolah Bapak semakin sukses dan kerjaan Bapak lancar. Terima kasih banyak untuk waktunya ya Pak Kasdi ya. Terima kasih Bu Nadi. Dengan kedatangan Bu Basri, saya juga belajar. Mungkin yang kemarin-kemarin Bu pamit apa nih dilanjutkan dengan kedatangan Bu Basri kan silaturahmi, belajar juga dapat sama-sama. Semoga Bu Basri juga tambah sukses. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Kasdi. Assalamualaikum. Wawancara kedua saya dilakukan bersama Ibu Lilis Ainun Zaria, SPD, sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Lulut 2.
Kesimpulan saya setelah melakukan wawancara dengan 2 kepala sekolah adalah berdasarkan pengalaman para kepala sekolah yang dibagikan, dapat disimpulkan bahwa menghadapi dilema etika dan bujukan moral merupakan bagian tak terpisahkan dari tugas seorang pemimpin, terutama dalam konteks pendidikan. Berikut adalah poin-poin penting yang dapat disimpulkan. Karakteristik dilema etika dan bujukan moral dalam konteks pendidikan diantaranya adalah situasi seringkali melibatkan banyak faktor yang saling terkait, membuat pengambilan keputusan menjadi sulit. Terdapat pertentangan antara nilai-nilai yang sama-sama penting, seperti kejujuran, kesetiaan, dan keadilan. Setiap keputusan memiliki dampak yang berkelanjutan, jangka panjang atau jangka pendek, baik positif maupun negatif. Tekanan sosial, yaitu harapan dan ekspektasi dari berbagai pihak, dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang tidak lengkap. Seringkali tidak semua informasi tersedia, sehingga membuat pengambilan keputusan menjadi lebih sulit. Kunci sukses dalam menghadapi dilema etika diantaranya adalah refleksi, yaitu merenungkan nilai-nilai pribadi dan tujuan organisasi. Kecerdasan emosional, yaitu mengelola emosi dengan baik untuk mengambil keputusan yang rasional. Keterampilan komunikasi, yaitu berkomunikasi secara efektif dengan berbagai pihak yang terlibat. Kerjasama, yaitu membangun konsensus dengan rekan kerja. Keberanian, yaitu mampu mengambil keputusan yang sulit meskipun ada resiko. Kesimpulan umum dari hasil wawancara saya dengan 2 kepala sekolah adalah sebagai berikut. Menghadapi dilema etika merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan, terutama bagi seorang pemimpin. Tidak ada rumus pasti untuk menyelesaikan setiap dilema. Namun dengan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai, konteks, dan proses pengambilan keputusan, seorang pemimpin dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan bertanggung jawab. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.